Sekarang ini kan pandemi kan isunya udah mulai berakhir nih ya. Manusia itu juga mulai berkembang gitu kan. Mereka nggak cuma diem aja ngadepin pandemi gitu kan. Iya. Mereka mulai, Oke. ya saya rasa tren post pandemic bakalan mulai ngetren lagi nih ceritanya. Oke. Banyak aktivitas-aktivitas kita yang cukup dibatasi. Hai Urban Squad, di tahun 2022 ini kita memiliki segmen ngobrol baru dengan konsep podcast nih. Tentunya dengan bintang tamu yang sangat menarik dan obrolan yang sangat beragam pula. Nah, untuk episode pertama ini kita punya tamu seorang arsitek nih. Beliau merupakan salah satu arsitek in-house dari PP Urban. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan topik arsitektur pastinya nih. Yuk kita sambut Ibu Sylvia Francisca. Tepuk tangan dong. Apa kabar Bu? Halo Bu. Halo, Mas Sehat-sehat Edo. ya Bu? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Oke Bu, kita di episode pertama nih Bu. Bu Sylvie juga mungkin baru pertama juga ya ini muncul di podcast kita. Nah, kita kenalan dulu gimana Bu ke Urban Squad semua nih. Boleh mungkin disebutkan nama, mungkin di sini posisinya seperti apa, terus proyeknya apa aja nih di sini seperti itu. Oke, sebelumnya salam kenal semuanya. Nama lengkap saya Sylvia Francisca, biasa dipanggil Sylvie. Kebetulan saya salah satu tim engineer di Urban Realty. Di sini saya handle bagian desain lah. Kebetulan background saya arsitek dan Mantap. dulu untuk project yang saya handle di Urban ini ada di Urban Town Serpong, Urban Sudimara Forest Walk, itu dua-duanya di Tangerang Selatan, lalu ada satu lagi di Karawang, Urban Town Karawang. Iya, Gitu, banyak Mas banget Edo. ya Bu ya proyeknya ya Bu, alhamdulillah nih. Iya. Amin. Nah, nih juga nih buat nambah-nambah follower juga nih Bu, boleh nih diinfoin nih Instagramnya nih ke Urban Squad semua. Gak apa-apa nih, ntar Oke. biar nambah followernya gitu kan. Boleh. Boleh nanti kita tulis di bawah aja. Oh gitu, ditulis aja. Siap. Boleh. Oke. Bu Sylvie, ya kita mulai aja kali ya. Kita ngobrolnya nih ya. Oke Bu. Nah, begini Bu Sylvie. Ini kan sekarang ini kan pandemi kan isunya udah mulai berakhir nih ya. Udah mulai geser nih kan ke ke arah endemik gitu. Nah, ini kan pastinya ada kebiasaan baru nih sama orang-orang nih. Yang nempel ke kita semua nih kebiasaan-kebiasaan baru itu. Nah kalau misalkan bahasanya kan new normal lifestyle gitu kan. Nah hal tersebut pastinya mengubah fungsi dari sebuah hunian gitu kan. Yang awalnya hanya untuk tempat tinggal ya mungkin ya. Dan sekarang mungkin berubah nih jadi tempat kerja karena orang-orang pada work from office gitu kan, WFO. Selain itu yang mungkin yang pada sakit, yang pada kemarin terjangkit COVID-19 gitu kan, mereka pada pada isoman di rumah seperti gitu kan. Bahkan untuk menyalurkan hobi, bahkan kan kita udah pada di rumah semua gitu kan. Nah ini kira-kira tren seperti apa ya Bu ya, yang akan menjadi hits nih di dunia arsitektur properti di kala new normal ini Bu Sylvie? Oke. Gimana nih, Bu? Jadi emang sekarang kan lagi pandemi ya Mas Edo ya. Iya. Banyak aktivitas-aktivitas kita yang cukup dibatasi. Jadi sebenarnya dunia arsitektur juga bergerak. Jadi sekarang ini banyak tren-tren baru yang muncul. Mungkin kalau saya boleh sebut salah satunya itu tren post pandemic kali ya. Oh, Ini kan gitu. kita udah Oke. mau transisi lah ya untuk kita mulai lagi nih gimana cara mengatasi pandemi ini gimana. Oke. Dan kita kan nggak boleh diem aja, kita harus Betul. bergerak kan gitu, Iya. bikin pergerakan pasar juga. Iya. Oke. Ya saya rasa tren post pandemic bakalan mulai ngetren lagi nih ceritanya. Oke, gitu ya Bu ya. Nah, apa itu Bu? Tren arsitektur post pandemic itu gimana itu? Iya, jadi sebenarnya arsitektur tren post pandemic itu lebih ke mengikuti behavior kita ya sekarang ya, karena memang kita lagi pandemi, banyak aktivitas dibatasi, jadi
apalagi teman-teman udah banyak yang WFH, WFO, Iya. lalu ruangan-ruangan juga kan dibatasi, kita nggak boleh kerumunan kan nggak boleh kan. Betul Bu. Lalu aktivitas-aktivitas yang menimbulkan istilahnya keramaian dalam jangka luas itu kan dibatasi juga. Lalu sekarang ini kayaknya orang udah mulai concern ke hidup sehat ya. Jadi pola hidup sehat sendiri ini ngikutin nih semuanya. Mulai dari kebutuhan, aktivitas, lalu kira-kira nanti mulai bahkan dari investasi juga mulai ngikutin. Sepertinya seperti itu sih. Siap. Berarti emang tren itu yang ngikutin si penghuninya ya, behavior penghuninya. Betul. Begitu ya Bu ya? Saya rasa sih seperti itu sih. Oke, siap. Oke Bu. Nah, sebelum ngebahas lebih jauh nih Bu tentang apa ya tren post pandemi gitu ya di arsitektur. Nah, saya coba flashback dikit ya Bu ya. Saya pernah membaca artikel gitu ya. Kalau misalkan artikel itu bilang nih Bu, sebenarnya tren post pandemic di arsitektur itu udah dari dulu sebenarnya gitu. Ada informasi nggak Bu terkait itu? Saya pernah baca-baca sih ya Mas Edo ya. Mungkin nanti saya tolong dikoreksi kalau saya salah juga. Saya bukan arsitektur Bu Sylvie. Jadi pandemi ini sebenarnya kan sudah pernah berlangsung ya, bahkan di seluruh dunia. Mulai dari zaman dulu di abad 20-an lah, di 1900-an itu kan banyak mulai kayak flu Spanyol, lalu ada mungkin kalau di Afrika ada Ebola dan sebagainya. Sebenarnya manusia itu juga mulai berkembang gitu kan. Mereka nggak cuma diem aja ngadepin pandemi gitu kan. Mereka mulai juga bakalan bergerak nih, mulai bergerak otaknya gimana caranya ngatasin pandemi ini. Lalu kira-kira apa aja sih yang kita bisa lakukan untuk bisa keluar dari tekanan pandemi gitu kan. Lah di dunia arsitektur pun saya rasa juga bergerak ya, nggak cuma sekedar diem. Kalau saya nggak salah ingat itu karena pandemi yang ada di Europe dan di belahan dunia yang lain itu banyak tren-tren arsitektur yang mulai bergeser. Kalau zaman dulu kan banyak bangunan yang istilahnya karena lahan juga masih luas kan, jadi banyak bangunan yang ya bangun seadanya, bahkan nggak memperhatikan istilahnya infrastrukturnya. Nah, sejak ada pandemi, mungkin pemerintah dan manusianya mulai lebih concern ke arah situ, mulai sadar kebersihan. Bahkan dari bangunannya mereka sudah mulai membuat barrier-barrier yang kira-kira nggak mau nih nanti biar pandeminya ini biar bisa teratasi lah ceritanya sih kayak gitu. Salah satunya yang saya pernah dengar di tahun 1900-an itu para arsitek tuh bahkan rencana bikin boulevard yang gede-gede itu. Jadi emang untuk membatasi ruang. Jadi emang dari situ ya Bu ya dulunya. Benar. Lalu ada mereka mulai ngolah infrastruktur, mulai bikin gorong-gorong yang bagus, bikin saluran-saluran, infrastruktur transportasi kayak gitu. Lalu kayak warna-warna bangunan lah istilahnya. Mereka bikin yang mudah lah, yang misalnya yang mudah di replace, yang mudah dibersihin, isi maintenance lah ceritanya kayak gitu. Jadi itu ngaruh juga ya, secara fasad warna gitu ya, mungkin ya Bu ya, dan di dalamnya mungkin secara warna gitu ngaruh ya Bu ya berarti. Betul, kayak mungkin kalau sempat dengar di daerah Timur Tengah itu kan memang banyak warnanya itu yang lebih krem, warna-warna tanah, karena memang di sana gurun pasir ya, jadinya lingkungan sekitarnya pun juga mengadop area tersebut. Oke Bu. Itu sih. Siap. Jadi itu ya mungkin nggak cuman zaman ini aja gitu kan perubahan arsitektur gitu kan. Ternyata emang dari dulu emang udah pada berubah gitu kan, menyesuaikan karena adanya pandemi gitu begitu ya Bu ya. Mantap nih, jadi banyak ilmu nih saya terutama di Bu dan buat urban spot semua. Nah, kita lanjut ya Bu ya. Sebelum dalam lagi nih obrolan kita, saya pengen nanya nih Bu, bisa nggak disebutin 3 arsitektur yang menjadi influencing atau arsitektur idolanya Bu Sylvie deh Bu gitu. Wah, arsitek idola ya. Iya. Sebenarnya pengetahuan kita tentang arsitek
zaman kuliah ya banyak informasi tentang arsitek. Cuman sebenarnya ada 3 arsitek yang cukup menurut saya cukup menarik gitu. Yang pertama ada namanya Frank Lloyd Wright. Beliau arsitek Amerika sih. Kadang beliau sudah meninggal. Salah satu karyanya itu ada Falling Water di daerah mana ya, saya lupa, pokoknya di area Amerika lah. Itu Frank Lloyd Wright ini cukup concern ke alam. Jadi beliau ini merupakan bapak arsitektur lah. Beliau menciptakan namanya arsitektur organik. Jadi beliau ini mengedepankan harmonisasi antara manusia dan lingkungan. Jadi salah satu bangunan beliau yang Falling Water itu benar-benar di dalam hutan, benar-benar area sekitarnya itu pepohonan, memang ngadop sirkulasi udara, air, tanah, lingkungannya itu benar-benar keren lah, dan itu salah satu bangunan yang remind banget di otak saya. Mantap. Lalu yang kedua itu ada arsitek Zaha Hadid. Zaha Hadid. Betul, saya juga tahu itu ya. Keren-keren tuh. Betul. Jadi Zaha Hadid ini beliau arsitek kelahiran Irak ya, cuma banyak berkarya di Inggris. Kebetulan ada bironya juga di London kalau nggak salah. Jadi untuk bangunan dari Zaha Hadid ini benar-benar istilahnya dia futuristik. Jadi bangunannya itu benar-benar harmonisasi antara lingkungan dan alam, tapi visioner gitu. Betul. Keren ya Bu itu. Saya emang beberapa kali lihat karya-karya beliau gitu kan, keren-keren banget sih, futuristik gitu kan. Apalagi udah mengadopsi arsitektur modern ya kayaknya ya. Kalau yang Zaha Hadid itu ya Bu ya. Betul, bangunannya kebanyakan kaca dan cukup visioner. Iya, banyak belok-belokan gitu nggak sih? Betul. Kalau nggak salah, sorry ya Bu kalau salah. Memang begitu sih, Zaha Hadid ya harmoni terhadap material dan lingkungannya cukup dijaga. Lalu ada satu lagi nih, kebetulan arsitek lokal Indonesia, merupakan salah satu arsitek yang berpengaruh di Indonesia dengan Bapak Andra Martin. Wah, iya. Kalau Bapak sempat dengar ya. Wah, tahu. Beliau ini salah satu arsitek yang concern ke lingkungan juga. Bangunan-bangunannya pun mengadop lingkungan yang harmoni terhadap lingkungan lah. Gitu. Bangunan-bangunan beliau yang di Aquatic di GBK, lalu ada Masjid Apung ya kalau nggak salah di Ancol, itu juga menurut saya sangat indah gitu, dan benar-benar kombinasi antara bangunan dan lingkungan, air, tanaman, tanah, itu benar-benar komplit gitu saya rasa, dan itu cukup menarik sih. Iya, betul. Itu saya juga pernah lihat tuh reviewnya di YouTube gitu kan, rumah beliau gitu kan. Keren banget gitu kan, minimalis bukan sih itu namanya, fasadnya yang semen kayak gitu-gitu nggak sih Bu? Betul. Mereka kalau Pak Andra ini memang banyak menggunakan material ton alam sih. Ton alam ya. Tanah, lalu semen gitu ya, materialnya ya. Material batu alam itu banyak diekspos. Oke, jadi Urban Swat itu 3 arsitektur yang menginfluencing nih dari Bu Sylvie. Nah, kita balik lagi ya Bu ya, kita ngobrolin tentang arsitektur post pandemic gitu ya. Nah, ini Bu Sylvie nih, kira-kira nih Bu, untuk arsitektur hunian yang cocok atau yang bisa dikategorikan dengan post pandemic itu seperti apa ya Bu ya? Ya, jadi kalau untuk arsitektur yang lebih dalam ke post pandemiknya itu sebenarnya nggak cuma sekedar bangunan. Jadi menurut saya sih lebih banyak ke lingkungan, kawasan, dan pengolahan yang awal itu kan pasti di master plan ya. Ya, salah satunya pengolahan master plan yang baik itu akan menimbulkan efek dan dampak ke depan yang luar biasa juga terhadap bangunan dan sekitar gitu kan.
Misal nih kita mendesain suatu master plan gitu kan, ya kita harus bisa comply di dalamnya ada fasilitas-fasilitas pendukung yang mumpuni lah istilahnya. Nggak cuman sekedar bikin bangunan ya udah selesai gitu, enggak, tapi kita juga perhatikan lingkungannya. Nah, mungkin itu yang lebih kita tekankan lah ya di masa pandemik ini. Oke. Jadi dari sisi master plan itu ya Bu ya. Nah, misalkan dalam satu kawasan atau klaster nih Bu, berarti semua fasilitas itu harus terpenuhi ya gitu ya Bu ya. Termasuk orang yang mungkin hobi untuk olahraga, terus ada fasilitas lagi di dalamnya, itu berarti yang harus terpenuhi di dalam kawasan itu ya Bu ya. Seperti betul itu. ya, kita sebisa mungkin membuat orang nyaman berada di lingkungan tersebut. Jadi kita membuat suatu bangunan, suatu lingkungan yang membuat orang nyaman, orang tenang ketika berada masuk di dalam area atau bangunan tersebut. Ya mungkin memang banyak hal yang harus kita perhatikan, antara lain istilahnya air, lalu masyarakat sekitar, misal nih di suatu area ada kabel sutet kayak gitu kan, itu kan juga kita harus bisa nggak cuma diem aja kan, kita harus bisa istilahnya mengakomodir desain kita dengan lingkungan yang ada. Oke. Itu berarti kan untuk ruang terbukanya juga gitu ya Bu ya, kayak taman. Nah itu berarti masuk ke dalamnya juga nih Bu, termasuk fasilitas di dalamnya gitu kan. Betul. Apalagi kan misalkan di dalam pandemi ini kan ya Bu ya, itu kan kita butuh banget tuh kayaknya tuh kayak ruang terbuka, taman gitu. Itu berarti yang termasuk juga ya berarti? Iya, betul. Lingkungan sangat berpengaruh besar sih dalam sebuah desain menurut saya. Oke. Nah kalau misalkan dari sisi ini Bu, bahan bangunan atau materialnya gitu, apakah ada perubahan ya Bu ya? Seperti atau ada yang perlu disesuaikan nih terkait dengan tren post pandemik ini, arsitektur post pandemik ini? Ada banyak sih sebenarnya Mas Edo. Sebenarnya banyak material-material juga yang juga berimprove ya. Banyak supplier material, mereka juga berlomba-lomba untuk bikin sesuatu yang menarik, nggak cuma sekedar bagus dilihat, tapi fungsional dan bisa teraplikasi baik di bangunan atau di kawasan tersebut. Mungkin salah satu contohnya material-material yang mudah dibersihkan. Jadi kan sekarang kan orang dikit-dikit disinfektan, bersihin betul. gitu kan. Itu tuh gimana ya Bu ya? Saya gampang rusak nggak sih seperti itu Bu? Atau ada sebenarnya ada material khusus gitu biar tahan kah gitu sama disinfektannya? Biasanya kita semprot gitu kan, lama-lama saya takutnya malah rusak gitu kan, di rumah saya pun seperti itu gitu. Iya sebenarnya pastinya material-material itu semakin berkembang juga ya, dan semakin kesini di 2022 ini saya banyak dapat alternatif material baru nih. Gitu ya. Jadi sejak awal pandemi di 2020 ya, 2019, 2020 ya, itu dari pihak supplier juga mereka benar-benar gencar nih gimana nih caranya kita ngatasinnya, kita bikin sesuatu lah yang bagus gitu, yang bisa istilahnya bisa fight di pasar lah nantinya untuk semasa pandemi ini. Iya. Seperti itu. Oke. Apalagi sekarang sudah banyak ini ya Bu ya, sesuatu tuh yang banyak yang touchless gitu. Itu termasuk yang buat lampu-lampu itu apa sih Bu namanya itu? Saya lupa itu. Ya kayak model-model smart home sekarang tuh kan ya, smart home sekarang itu kan kayak door lock udah keyless kita tinggal tinggal screen gitu aja udah buka. Udah gitu. Pada keren kan sekarang itu. Betul. Berarti udah pada menyesuaikan ya, termasuk smart home sistemnya sendiri gitu kan berarti Bu. Oke. Nah lalu nih Bu, apa lagi nih Bu konsepnya gitu? Selain yang tadi yang pertama yang terkait dengan master plan, terkait dengan ruang terbuka hijau, serta penyesuaian dari bahan bangunan dan material nih, apalagi nih Bu?
mungkin hampir sama dengan yang tadi ya. Memang sekarang kan gencar ke arsitektur hijau ya. Arsitektur hijau, lalu green park home ya. Kita pengen bikin taman di kawasan, bikin taman di rumah gitu kan. Bisa bikin istilahnya apa ya? Bisa buat paru-paru di dalam hunian di gitu dalam kan. huniannya, di dalam klasternya. Kita sirkulasi udaranya bagus gitu kan. Oke. Jadi kita, dan untuk bisa dapat oksigen yang paling banyak dari mana sih? Ya tanaman kan. Tanaman. Gitu kan. Jadi kita sekarang orang berlomba-lomba, saya rasa berlomba-lomba untuk bikin taman di rumah, taman di kawasan bangunannya, taman di sekitarnya. Karena betul, emang betul. itu yang paling banyak menghasilkan oksigen buat diri kita. Oksigen kan memang paling bagus ya buat tubuh lah. Iya Bu. Kayak gitu. Oke. Nah, ini berarti mendukung ya Bu ya untuk yang pada hobi berkebun nih Bu. Apalagi sekarang kan orang pada suka berkebun, suka menanam seperti itu kan. Berarti betul. Ada kebutuhan tersendiri kah terhadap spesies hijau ini seperti itu Bu? Saya rasa sekarang begitu Pak. Jadi kebutuhan untuk hijau ini menjadi poin utama. Kalau dulu mungkin orang banyak yang ya karena lahan sempit, di-fullkan bangunan, lebih ke fungsi ruangnya dimaksimalkan, kamarnya digede-gedein, ruangannya digede-gedein, tapi tamannya kecil, banyak yang kayak gitu. Tapi setelah masa pandemi ini, sekarang orang juga mulai berlomba-lomba bikin hijau rumahnya. Cuma sekedar bikin taman, tapi bahkan bisa bikin hijau daknya gitu kan, dak rumah termasuk gitu kan. daknya juga. Entah ditanam, entah bikin pot-potan atau tapi intinya tanaman dalam pot gitu ya. Betul. Intinya mereka tuh pengen rumahnya hijau. Karena gitu emang pengen suplai oksigen. Saya rasa sih seperti itu. Siap. Thank you. Bu, sorry Bu. Boleh kita break sebentar nggak? Ini lagi ada adzan nih. Oke, Urban Squad, sebentar ya. Kita akan kembali setelah berikut ini. Nah, Urban Squad, adzannya udah selesai nih. Nah, teman-teman udah pada sholat belum sih tadi nih? Alhamdulillah udah. Udah ya. Berarti kita lanjut nih ya pertanyaannya ya. Ngobrolnya Ibu Sylvie ya. Siap. Oke. Nah, gimana nih Bu? Ada lagi nggak sih konsep yang ada di dalam post pandemic itu Bu Sylvie? Kalau sekarang sih mungkin lebih ke dynamic, ada tips layout, lebih main ke interior sih Mas Edo. Jadi solusi terhadap interior itu cukup berperan besar sih saat ini. Oke. Berarti ini ya Bu ya, ke interior gitu kan. Orang pada WFO gitu kan. WFH, work from home gitu ya. Berarti kan mereka punya kebutuhan khusus gitu kan untuk tempat mereka kerja gitu kan. Betul. Itu kalau misalkan yang rumahnya kecil gitu ya Bu ya, kayak rumah saya gitu yang nggak ada tempat khusus untuk kerjanya gitu kan, itu gimana Bu? Jadi kita bisa olah interiornya sih. Sekarang perkembangan interior juga cukup lumayan ya di tren pandemic ini. Banyak desainer interior yang buat suatu ruang sempit diisi dengan interior yang compact. Jadinya itu bisa bikin bagus gitu kan. Nggak cuma bagus tapi fungsional. Kalau sekarang teman-teman banyak yang WFH nih ya. Teman-teman interior ini banyak ngolah material-material untuk study room kayak gitu. Nggak cuma sekedar study room, mejanya ditutup bisa jadi tempat bersama. Jadi lebih ke fleksibel ya Bu ya, yang bisa diubah-ubah gitu ya. Betul. Secara fungsi ya. Nggak cuma sekedar satu item, nggak cuma sekedar satu fungsi, tapi bisa dijadikan 2 bahkan 3-4 fungsi. Dan itu cukup menarik sekarang. Apalagi generasi milenial ya. Seneng nih lihat sesuatu yang unik. Cukup berkembang juga sih saya rasa. Siap. Ya emang saya ngerasain sendiri sih ya gitu kalau WFH gitu kan. Ya emang karena rumah kecil gitu kan, kitanya butuh space sendiri gitu, kadang bingung, aduh kerja di mana gitu. Jadi mikir-mikir juga, pengen bikin space sendiri juga sih seperti itu untuk WFH gitu. Mungkin teman-teman di sini juga pada pada ini kan, pada butuh juga gitu kan ruang kerja atau space khusus gitu kan ya di rumah seperti itu. Nah,
selanjutnya Bu Silvi, ini kan ada isu terkait dengan ini kan pandemi ya, terkait dengan udara, sirkulasi, oksigen gitu kan. Kan dulunya kantor yang pada tertutup gitu kan, kesini kan udah mulai banyak yang yang kayak jendelanya dibuka atau ada kayak air purifier atau apa gitu. Nah itu kalau di rumah gimana tuh penerapannya gitu? Banyak sih Mas Edo. Sebenarnya kalau untuk rumah kita bisa pengolahannya cukup banyak ya, nggak cuma sekedar dari bangunan. Iya. Dari desain bangunannya sendiri kita sudah bisa mengoptimalkan untuk sirkulasi udara, tapi bisa diolah juga dari permainan interior arsitektur. Jadi item-item interior arsitek ini bisa mendukung untuk aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi penghuni ini benar-benar merasa nyaman berada di bangunan tersebut, di rumah ataupun di bangunan apartemen atau apalah ya itu ya, yang bisa buat mereka tinggal nyaman, udara bagus, lalu lingkungan juga bagus. Itu poin plus menurut saya. Poin plus di masa sekarang ini. Iya, berarti kayak jendela harus bukaan gitu ya, harus besar, harus banyak gitu ya Bu ya kali ya, biar lancar gitu kan udaranya kan, biar lebih sehat gitu. Lebih ke cross ventilation sih. Cross ventilation ya namanya ya. Oke. Lebih ke cross ventilation, ada in ada out gitu kan. Karena memang udara kan naik ke atas ya. Jadi air flow-nya itu harus benar-benar dijaga kalau untuk mau buat suatu hunian yang nyaman ya untuk tinggal, karena udaranya bergerak kan pastinya. Iya. Berarti ini bisa ngurangin ini ya nanti ya pemakaian AC dan mungkin air purifier gitu ya Bu ya, untuk membersihkan udara gitu kan, dengan adanya bukaan atau jendela yang besar yang banyak gitu kan, untuk udara bisa ngalir lebih baik gitu kan ke dalam rumah dan keluar rumah gitu ya. Betul. Oke. Nah ini Bu, lanjutnya Bu, ini kan pandemi gitu ya, orang mau makan di luar itu agak worry gitu, agak takut gitu kan. Dan sekarang ini kan pada hobi ya untuk masak di rumah tuh. Nah, betul. Itu ada perubahan nggak sih Bu di kitchennya gitu ya? Harus gimana sih gitu? Ya, kalau zaman dulu nih ya, rumah-rumah zaman dulu di rumah yang saya ya di kampung itu memang seneng yang dapurnya gede-gede. Iya. Tapi semakin mengikuti zaman karena lahannya sempit, orang jadi buatnya semakin kecil. Dapurnya sendiri itu. Bahkan orang lebih seneng beli di luar atau makan di luar gitu kan. Tapi karena pandemi, jadi sekarang ini orang mulai bergerak nih. Mulai istilahnya aktivitasnya juga bergerak, pola pikirnya bergerak, pengen sesuatu yang di rumah aja gitu. Jadi ya. Gimana caranya bikin rumah nyaman, bisa masak juga, ya. Gitu kan. Jadi sekarang kebutuhan untuk dapur atau masak yang proper itu jadi prioritas juga saat ini. Iya, betul sih. Kalau misalkan saya lihat di Instagram juga kan itu pada berseliweran gitu desain dapur gitu kan, yang compact, yang unik, yang keren gitu ya. Itu berarti merupakan salah satu cirinya berarti ya Bu ya. Betul. Dari perubahan arsitektur post pandemik itu memperhatikan dari sisi dapurnya gitu ya. Betul. Dia yang fungsional seperti itu ya Bu ya. Nah itu kita udah ngomongin dari sisi ininya ya Bu ya, dari sisi mungkin dari sisi bangunannya, kawasan, master plan segala macamnya gitu. Nah untuk sekarang nih Bu, konsep tersebut nih Bu, apakah bisa diterima nih Bu oleh semua generasi gitu? Nah apa cuman kita aja nih yang milenial nih yang bisa nerima konsep yang seperti itu gitu kan? Kalau Ibu tadi sebutkan kan yang penting itu kan secara fungsional seperti itu, yang compact segala macam seperti itu. Nah itu untuk generasi mungkin di atas kita itu bisa nerima nggak sih sebenarnya konsep seperti ini tuh Bu? Saya rasa bisa sih ya, karena memang sustainability development ini kan bergerak ya. Jadi kita mengikuti perkembangan juga. Jadi kita memang nggak bisa diem aja ngadepin zaman yang terus bergerak juga. Jadi kita juga mulai berpikir bahwa investasi terhadap
bangunan, properti ataukah mungkin hal lain itu menjadi cukup dominan sekarang ini. Iya. Cuman gimana caranya kita berinvestasi yang pinter kan ya, pinter, ngikuti perkembangan zaman, atau misal gampangannya lah misal investasi beli rumah ya nanti bisa dijual lagi dengan harga yang lumayan, pinginnya sih seperti itu kan. Iya. Ya, jadi saya rasa konsep-konsep untuk bangunan-bangunan yang sekarang ini, tren-tren milenial yang sekarang ini, post pandemic ini bakalan masih bisa diterima sih untuk gitu ya. jangka waktu yang cukup panjang. Oke. Berarti gak cuma sekarang aja, tapi untuk kedepannya ini kayaknya umurnya panjang ya tren ini ya Bu ya. Iya. Tren arsitektur post pandemic ini ya Bu ya. Nah, mungkin sudah cukup banyak nih informasi dari Bu Sylvie nih Bu ya terkait dengan tren arsitektur post pandemic gitu ya. Kita terima kasih banget gitu ya dapat info-info banyak banget nih dari Bu Sylvie sebagai arsitek in-house kita di PP Urban gitu. Pertanyaan terakhir nih Bu, mungkin di luar tadi ya obrolan kita terkait dengan arsitektur nih. Iya. Suka nonton Bu Sylvie? Nonton film? Suka ya? Apalagi sering WFH gitu kan, mungkin ada waktu luang kita bisa nonton gitu ya. 3 film terakhir yang ditonton Bu Sylvie, coba deh kita kasih tahu nih Urban Squad Bu Sylvie suka nonton apa nih? Waduh, kalau film ya, saya lagi suka drakor sih. Wah, cocok nih. Saya juga suka kebetulan. Oh, iya. Drakor lah biasa lah. Banyak drakor di Netflix yang baru kan. Ya? Coba jangan sama nih. Sama kayaknya. Bisnis proposal bukan? Oh iya pasti. 25, 21. Oke. Itu saya belum nonton tuh. Oh itu bagus juga sih. Bagus ya Bu ya. Belum nonton, ntar lah kalau ada waktu. Satu lagi Bu. Kalau saya sih ini belum saya tonton sih. Saya lagi pengen nonton Morbius. Oh oke. Morbius di. Iya betul. Kayaknya baru premier kemarin. Baru kemarin sih. Baru kemarin. Ya moga-moga dalam waktu dekat lah. Oke, siap. Oke, thank you Bu Sylvie. Nah, ternyata banyak juga ya yang bisa kita tahu nih dari arsitektur post pandemic ini. Mulai dari bentuk rumahnya, bahkan pengalihan fungsi hunian yang saat ini dapat menunjang semua aktivitas termasuk hobi para penghuninya nih. Terima kasih banyak Bu Sylvie yang sudah hadir nih dan berbagi informasi kepada kita semua, kepada Urban Squad semua yang menarik nih mengenai arsitektur di zaman new normal atau yang akhirnya kita sebut sebagai arsitektur post pandemic ini. Semoga informasi yang kita bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Thank you Bu Sylvie. Thank you. Sampai jumpa kembali di Urban Talk berikutnya. Thank you.